Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 16 Maret 2022, pekan kedua Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama diambil dari kitab Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang hal yang penting ini, yakni jalan Tuhan, bukan jalan manusia. Bagi Tuhan, keselamatan itu diperoleh melalui jalan penderitaan. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini diceritakan bahwa dia mau pergi ke Yerusalem. Dan ketika dalam rencananya mau ke Yerusalem, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka tentang jalan penderitaan yang akan ia alami. Jalan kesengsaraan, kematian, tetapi kemudian akan bangkit. Perjalanan ke Yerusalem mengungkapkan keberanian Yesus untuk menerima jalan itu. Jalan kesengsaraan, jalan kematian, kemudian kebangkitan sebagai jalan yang direncanakan Bapanya kepadanya. Karena hanya dengan jalan itu manusia diselamatkan. Saudari dan saudara yang terkasih, lebih jauh Yesus juga menegaskan kepada para muridnya bahwa kehadiran mereka harus menjadi tanda atau mau mewartakan bahwa untuk kebaikan sesama, untuk keselamatan sesama, maka mereka harus melayani. Bahwa mereka harus melayani untuk keselamatan sesama. Itu juga menjadi jalan Tuhan. Jalan yang dikehendaki oleh Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mau menjadi besar dan yang mau menjadi yang terhormat, yang tertinggi dari orang-orang lain. Lagi-lagi, jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Jalan manusia, orang yang terkemuka, orang yang terhebat, bukan orang yang melayani, tetapi orang yang dilayani. Orang yang melayani itu sesungguhnya orang yang secara status sosial berada di tingkat yang paling dasar. Dia adalah hamba. Dia adalah jongos. Dia cuma matur, pelayan. Nah, bagi manusia tidak ada yang namanya pelayan, jongos. Itu adalah orang yang terbesar. Dia pasti orang yang paling rendah. Itu pikiran manusia, itu jalan manusia. Jalan Allah lain. Kalau mau yang menjadi yang terbesar, harus menjadi pelayan, harus menjadi hamba. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai pengikut Yesus, kita mau tidak mau harus mengikuti jalan Tuhan itu. Sementara dalam bacaan yang pertama,
diceritakan kepada kita bagaimana Nabi Yeremia semacam berkeluh kesah, mungkin dalam doanya kepada Tuhan yang mengutus dia kepada bangsa Israel. Apa yang dikeluhkan oleh Nabi Yeremia? Yang dia keluhkan di hadapan Tuhan adalah ada sekelompok orang Yahudi yang merencanakan hal yang tidak baik untuk Yeremia. Padahal, sebagaimana Yeremia katakan di hadapan Tuhan, padahal dirinya telah diutus untuk melaksanakan hal-hal yang baik bagi mereka. Bahkan Nabi Yeremia menyebutkan seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, bagian terakhir, bahwa dia sesungguhnya sudah berjuang membuat Allah meredam kemarahannya, kemarahan yang sudah dialamatkan kepada bangsa Israel, sehingga Allah tidak menghancurkan mereka. Tapi kok boleh kita katakan kok tega-teganya masih ada sekelompok orang Israel yang mau merencanakan hal yang tidak baik, yang buruk untuk Yeremia. Secara pikiran manusia, Yeremia tentu merasa aneh, tidak logik. Tetapi sekali lagi, kalau itu memang jalan Tuhan, itu harus dijalani oleh Yeremia. Saudari dan saudara yang terkasih, mengikuti Tuhan, beriman kepada Tuhan berarti mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Kita tidak lagi memilih jalan sendiri. Kita tidak mungkin lagi memilih pikiran kita sendiri dan kehendak kita sendiri. Kita harus menerima apa yang Tuhan kehendaki dari kita, apa yang Tuhan tentukan untuk kita. Semoga kita tetap kuat untuk menerima jalan Tuhan bagi kita, untuk kita hayati dalam keseharian kita. Karena memang jalan Tuhan adalah jalan yang membawa kita dan sesama kita kepada keselamatan, bukan kebinasaan. Walaupun jalan itu adalah jalan sengsara. Masa Prapaskah, masa di mana kita merenungkan jalan Tuhan itu. Jalan kesengsaraan, tetapi yang menyelamatkan. Jalan kesengsaraan dan kematian, tetapi yang membawa kepada kebangkitan. Semoga iman kita tetap diteguhkan. Tuhan memberkati.